Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas ya soal pada pelatihan modul konsep penyusunan bahan ajar 3.1. Oke, yang pertama, mengapa penyusunan bahan ajar penting dalam pendidikan? Maka jawabannya adalah memfasilitasi proses belajar mengajar. Kita lanjut nomor 2. Segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas adalah bahan ajar. Oke ya. Kemudian nomor 3, apa manfaat penggunaan media pembelajaran dalam bahan ajar? Yaitu memudahkan pemahaman konsep, berarti yang D ya. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan penyusunan bahan ajar? Di sini jawabannya adalah proses merancang dan menyusun bahan ajar. Kemudian nomor 5, apa peran teknologi dalam penyusunan bahan ajar modern? Yaitu memudahkan akses informasi. Kemudian nomor 6, di bawah ini merupakan bahan ajar teks kecuali web based ya, C. Lanjut nomor 7, manakah yang bukan termasuk komponen bahan ajar? Jawabannya adalah jumlah siswa di kelas. Kemudian nomor 8, di bawah ini merupakan tujuan penyusunan bahan ajar kecuali jawabannya adalah menggantikan peran guru. Kemudian nomor 9, langkah pertama dalam penyusunan bahan ajar adalah menentukan tujuan pembelajaran. Oke, nomor 10, apa yang dimaksud dengan bahan ajar teks? Materi tulisan ya, karena teks berkaitan dengan materi tulisan. Oke, karena sudah selesai, kita langsung selesai ujian ya. Saya yakin, maka ditunggu sebentar. Oke, nilainya adalah 100 ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita masuk analisis kebutuhan bahan ajar ya. Ya, langsung kita klik aja. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya. Kemudian ini di sini adalah latihan 3.2 ya. Kita mulai mengerjakan. Nomor 1, apa langkah awal dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Kemudian nomor 2, mengapa penting melakukan analisis kebutuhan bahan ajar sebelum pembuatan materi pembelajaran? Jawabannya A, agar bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut nomor 3. Apa yang dapat menjadi sumber informasi utama dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah kurikulum nasional dan kebijakan sekolah. Kemudian lanjut nomor 4. Apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah penelitian untuk menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Kita lanjut nomor 5. Apa manfaat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap bahan ajar setelah digunakan?
Apa manfaat? Berarti di sini adalah agar bahan ajar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan siswa. Nomor 6, apa yang perlu diperhatikan saat mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Apa yang perlu diperhatikan? Penelitian ya. Saya ulang untuk nomor 6, jawabannya adalah memahami gaya belajar siswa dan kebutuhan belajar mereka. Kemudian nomor 7, bagaimana langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah identifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, lalu pilih metode pengajaran. Kemudian nomor 8, mengapa penting memahami gaya belajar siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Di sini jawabannya adalah agar bahan ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi belajar individu. Oke, kita lanjut nomor 9. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dalam konteks analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah merumuskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Oke, kemudian nomor 10. Mengapa penting melibatkan para pengajar dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah agar pengajar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Kita cek dulu ya, dari nomor 1 sudah terisi tadi, 2, barangkali ada yang kelewatan, 4, 5, 6, 9, 10. Oke, udah semua. Tinggal kemudian kita selesaikan. Di sini selesai ujian. Ya, saya yakin. Kita tunggu sebentar. Ya. Alhamdulillah nilainya 100 berarti benar semua. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk 3.3. Kita lanjutkan di 3,3, kita mulai mengerjakan ya latihan pada modul penyusunan. Nomor 1, bagaimana modul dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran? Karena fleksibilitas itu berkaitan dengan waktu, maka yang paling tepat adalah dengan membatasi waktu akses siswa ke materi. Ya. Kemudian nomor 2, berikut ini termasuk dalam jenis bahan ajar cetak adalah buku, teks, handout, dan modul. Kemudian nomor 3, apa keunggulan utama dari penggunaan bahan ajar teks? Di sini tidak ada pilihan gandanya, kita lewati aja soal selanjutnya. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas bahan ajar teks? Ya, efektivitas bahan ajar teks ya. Ini yaitu menambahkan elemen visual seperti gambar dan diagram. Kemudian nomor 5, karakteristik bahan ajar teks adalah ya, di sini yaitu materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian nomor 6, manakah dari berikut ini yang dapat dianggap sebagai karakteristik modul yang baik? Jawaban yang paling tepat adalah struktur yang terorganisir dengan jelas dan panduan belajar yang jelas. Kemudian nomor 7. Apa tujuan utama dari pembuatan poster sebagai bahan ajar teks? Hanya sebagai hiasan kelas? Salah. Jawaban yang paling tepat adalah memvisualisasikan informasi dengan grafik dan gambar. Kemudian soal nomor 8. Keuntungan utama penggunaan modul sebagai bahan ajar adalah, jawaban yang paling tepat adalah kemampuan untuk
memfasilitasi pemahaman melalui tulisan dan visual. Kemudian nomor 9. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar teks? Yaitu tentang kaitannya dengan cetak atau tulisan ya. Asal dalam format elektronik, tidak selalu berupa teks tanpa media lainnya. Bahan ajar yang menggunakan media cetak. Jawaban yang paling tepat, bahan ajar yang hanya berupa teks tanpa media lainnya ya. Kemudian nomor 10. Apa yang membedakan modul sebagai jenis bahan ajar teks? Jawaban yang paling tepat adalah modul lebih cenderung bersifat interaktif ya. Oke, kita coba hasilnya berapa. Selesai ujian. Ya, saya yakin. Kita cek ulang ya. Ada beberapa yang syarat. Nomor 1, bagaimana modul dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran adalah tadi ini kita ganti dengan ini yang paling tepat, yaitu dengan menyediakan berbagai metode pengajaran dan evaluasi. Kemudian jenis bahan ajar cetak tadi ini ya, oke udah betul. Bahan ajar cetak. Kemudian nomor 3, apa keunggulan ini nggak bisa dikerjakan, masih salah. Nomor 4, efektivitas bahan ajar teks. Ya, yang paling tepat ini sudah sama dengan tadi, yaitu menambahkan elemen visual. Kemudian nomor 5, karakteristik bahan ajar itu kalau audio saja salah. Kemudian bentuk tulisan ya, otomatis kalau bahan ajar teks itu disajikan dalam bentuk tulisan. Ya, kalau ini tidak menggunakan media apapun salah, ya hanya menggunakan gambar juga salah. Oke, lanjut nomor 6. Manakah dari berikut ini yang dapat dianggap sebagai karakteristik modul yang baik? Berarti yang paling tepat ini ya. Struktur yang terorganisir, kalau ini kesulitan tinggi salah, berantakan salah, keterbatasan salah. Oke, nomor 7. Apa tujuan utama dari pembuatan poster? Poster itu biasanya berbentuk gambar. Ya, kalau yang informasi dengan cara yang kaku salah ya. Hiasan bukan, menyajikan teks dalam jumlah yang sangat besar juga bukan. Yang paling tepat adalah memvisualisasikan informasi. Kemudian nomor 8, ini kita ulangi lagi ya. Keuntungan utama penggunaan modul sebagai bahan ajar. Ya, keuntungan utama. Yang paling tepat ini ya, tadi udah benar. Kalau meminimalkan keterlibatan siswa salah. Kemampuan untuk menyajikan informasi secara linear, tidak memerlukan revisi atau pembaruan. Sebetulnya antara dua jawaban A sama C ya. Kita yang paling tepat adalah modul itu ada tulisan ya, pemahaman melalui tulisan dan visual. Kemudian nomor 9. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar teks? Bahan ajar yang disajikan dalam format elektronik salah, media cetak. Ajar teks juga bisa elektronik, bisa cetak. Antara A dan B itu sama-sama benar. Bahan ajar yang kalau hanya dalam bentuk video salah. Bahan ajar yang hanya berupa teks ya, tanpa media lainnya. Memang ada teksnya ya. Kita yang paling tepat itu. Kemudian nomor 10. Apa yang membedakan modul sebagai jenis bahan ajar teks? Ini modul lebih cenderung bersifat interaktif. Ya memang modul itu interaktif. Tapi kalau audio sebagai media utama salah. Modul hanya berisi informasi dasar juga salah ya, karena banyak sekali informasi yang kita peroleh dari modul. Yang paling tepat kalau terbatas hanya pada teks juga tidak, karena bisa juga ini ya. Coba kita lihat hasilnya. Kalau nilainya jelek ya sudah ya. Ya saya yakin ya. Oke, lumayan dapat 70, jelas yang satu nggak ada nilainya, harusnya bisa 80, berarti